Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. Untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 26 Mei, kami mengajak Anda untuk merayakannya bersama keluarga, go group, atau kelompok kecil Anda dengan makan dan bersekutu bersama. Dapatkan informasi lebih detail di sosial media ICA Surabaya. ICA Young Adults Conference 2022 akan diadakan pada 11 Juni 2022 berlokasi di ICA East. Echa Sumantri akan menjadi pembicara pada conference pertama ini. Tiket early bird sudah dapat dibeli seharga Rp150.000. Anda dapat memeriksa Instagram @ICA-Young-Adults untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. ICA Youth kembali mengadakan FNL, yaitu ibadah remaja ICA setiap hari Jumat, pukul 18.30 di ICA East dan ICA West. Cek Instagram @ICA-Youth-SBY untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Demikianlah informasi yang perlu Anda ketahui. Selamat hari Minggu. Shalom, selamat pagi, selamat datang dan selamat bergabung bersama kami dalam ibadah Bahasa Indonesia online pada hari ini. Saya senang bahwa Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian bisa mengikuti ibadah secara online dari rumah masing-masing. Saya mengingatkan kepada kita semua yang ada di rumah untuk memperhatikan pengumuman karena minggu ini tanggal 26 pada hari Kamis kita ada acara Epic Meal saat kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Jadi kita bisa memperhatikan setiap pengumuman yang ada di sosial media ICA. Baik, sebelum kita membaca firman dan mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini Engkau hadir bersama-sama dengan kami, dengan keluarga kami yang ada di rumah, yang menyaksikan firman Tuhan, yang mengikuti firman Tuhan secara online. Tuhan memberkati kami mau bertumbuh, kami mau hidup dalam pimpinan Tuhan, dan kiranya hidup kami secara pribadi, keluarga kami, dan apapun yang kami kerjakan semuanya dalam pimpinan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, kami berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman-Mu pada pagi ini. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan firman, saya mengajak kita bersama-sama untuk membuka Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-25, ayat 14 sampai yang ke-30. Saya akan bacakan untuk kita Matius 25 ayat 14 sampai yang ke-30. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan beroleh laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya.
Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah, ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Baik, minggu-minggu ini kita berada dalam seri tentang kemurahan hati dan tema firman Tuhan pada pagi ini tentang memberi dan menerima, yaitu tentang talenta. Setiap kita pasti sangat senang untuk berteman dan bersahabat dengan orang yang murah hati. Orang yang murah hati itu sangat menonjol dalam kebaikan, kesukaannya adalah memberi dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Bila kita sedang berada dalam kesulitan, maka orang-orang seperti ini yang biasanya kita pikirkan. Seberapa banyak sahabat yang kita miliki, tetapi orang yang murah hati selalu menjadi yang utama kalau kita sedang berada dalam kesulitan. Tetapi orang semacam ini tidak hanya disukai oleh kita, namun juga disukai oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bukan untuk memanfaatkannya, tetapi memang karena dia punya kelebihan yang sangat menonjol. Orang yang murah hati itu populer di mana-mana. Tetapi tidak nampak bahwa dia itu sedang mencari pujian. Seperti natural saja hidupnya sehari-hari. Hidup orang yang murah hati akan berfokus untuk menjadi orang yang berguna dengan prinsip memberi dari apa yang ada padanya. Sebagai murid Kristus yang meneladani Yesus Kristus, yang hidupnya diberikan kepada setiap orang yang dia jumpai, maka sudah seharusnya kita juga mempraktekannya. Karena kesadaran bahwa dalam Kristus hidup kita dan segala yang kita miliki berasal dari Allah dan dipercayakan oleh Allah untuk kemuliaannya dan hanya untuk tujuan Tuhan. Hal inilah yang tercermin dalam perumpamaan Yesus tentang talenta dalam Injil Matius 25 ayat 14 sampai yang ke-30. Dalam teks ini kerajaan sorga digambarkan seperti seorang majikan yang hendak berpergian ke luar negeri. Dan Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan tentang kerajaan sorga.
Di bagian yang lain, ia mengumpamakan kerajaan sorga seumpama seorang majikan yang sedang membeli tanah, kemudian mempekerjakan para pekerja lokal, lalu menyerahkan semua pekerjaan itu kepada mereka. Dan setelah sekian tahun, ia hendak memungut hasilnya, tetapi kemudian dia mengirim hamba-hambanya. Tetapi ketika hamba-hambanya datang ke tempat tanah itu, hamba-hambanya digebukin sampai meninggal. Sampai kemudian akhirnya dia mengirimkan anak-anaknya sendiri untuk datang. Dalam konteks Matius 25, kerajaan sorga digambarkan seperti seorang majikan. Jadi image gambaran seorang majikan itu seringkali digunakan oleh Tuhan untuk menjelaskan tentang kerajaan sorga, yang tentunya majikan yang dimaksud adalah Tuhan Allah itu sendiri. Di sini dikatakan majikan itu hendak berpergian ke luar negeri, kemudian hamba-hambanya dipanggil. Di sini ada 3 hamba. Hamba yang pertama diberi 5 talenta, hamba yang kedua diberi 2 talenta, dan hamba yang ketiga diberi 1 talenta. Dari perumpamaan tentang talenta ini, ada beberapa prinsip yang menjadi dasar dari tindakan kemurahan hati kita sehari-hari sebagai bentuk ibadah kita yang melayani Tuhan dan mempermuliakan namanya dengan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita yang merupakan pemberian Allah. Pertama, di sini prinsip kepercayaan Allah. Ayat yang ke-14, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seseorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Talenta itu berbicara tentang kepercayaan Allah. Ini yang pertama-tama harus kita pegang baik-baik dalam kehidupan kita. Terlepas bahwa kita harus melatih, mengembangkan, dan seterusnya. Tetapi talenta ini bukan milik kita, tetapi kepercayaan Allah. Bahwa Allah mempercayakan itu kepada kita sekalian. Jadi bukan karena sekedar keahlian kita yang dari nol kita kerjakan, kita garap, dan jadi berkembang. Tidak. Kita tidak boleh menjadi orang yang egois dan merasa diri kita hebat dengan segala yang ada dalam hidup kita. Dan karena itu mungkin kita akan berkata, karena saya hebat dan saya mampu. Tidak. Sebab kalau Allah tidak mempercayakannya, maka kita tidak akan pernah memilikinya apapun itu. Dikatakan seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, lalu memanggil hamba-hambanya, lalu mempercayakan hartanya kepada hambanya. Dengan kata lain, kalau Allah tidak mempercayakan kepada kita, maka kita sama sekali tidak akan pernah memilikinya. Karena itu, prinsip pertama-tama berbicara tentang kepercayaan. Segala sesuatu yang ada pada kita dalam kerangka kerajaan sorga itu diberikan kepada kita karena kepercayaan dari Allah. Jika itu adalah kepercayaan, maka kita akan bertanggung jawab, kita akan giat, kita akan bersungguh-sungguh serta tidak akan menggunakannya untuk hanya kepentingan diri kita. Kesadaran bahwa setiap segala sesuatu yang ada pada kita adalah kepercayaan Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dan bermurah hati untuk menggunakan pemberian Allah untuk kepentingan tubuh Kristus, kerajaan sorga. Kedua, di sini prinsip kesanggupan. Pada ayat yang ke-15, yang seseorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Allah memberikan seberapa banyak menurut kesanggupan kita untuk menerima dan mengelolanya. Dikatakan di sini talenta itu milik Allah, lalu Allah mempercayakan kepada hamba-hambanya,
dan hamba yang menerima 5, 2, dan 1 itu bergantung kepada kecakapan atau kesanggupan mereka masing-masing. Ini pokok kedua yang harus kita perhatikan, bahwa masing-masing kita punya kesanggupan yang berbeda-beda. Kalau dari segi 5, 2, 1 ini jumlah, ini juga bisa dilihat dari segi ragamnya. Ragamnya bisa lebih dari 1, lebih dari 2, lebih dari 5, dan seterusnya. Ketika hamba-hamba ini diberi 5, 2, dan 1 talenta, mengingatkan bahwa Allah memberikan menurut kecakapan dan kesanggupan masing-masing. Ketika saya menyadari bahwa menyanyi bukanlah talenta saya, maka saya berdamai dengan itu. Kemudian saya berhenti bergumul dengan itu, lalu saya memiliki damai. Dan ketika saya mendengar suara merdu dari orang-orang yang melayani Tuhan sebagai worship leader dan sebagainya, saya bersuka cita karenanya. Berarti 5, 2, dan 1 talenta ketika Allah berikan pada awal, berarti itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing untuk mengelolanya. Waktu awal diberikan 5, 2, dan 1 talenta, maka itu sangat bergantung kepada kemampuan kita. Tidak perlu menjadi iri dengan sesuatu yang lebih yang sedang dipercayakan Tuhan kepada anggota tubuh Kristus yang lain. Sebab Allah tahu dan mengenal kecakapan maupun kesanggupan dari orang-orang yang Ia percayakan untuk kemajuan tubuh Kristus, untuk kerajaan Allah. Fokuslah untuk mengembangkan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita untuk kerajaan Allah dan untuk kemuliaan Allah. Ketiga, di sini terdapat prinsip kewajiban untuk mengembangkannya. Ayat yang ke-16 dan 17, segeralah pergi hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian dan berlaba 2 talenta. Prinsip ketiga pada ayat 16 dan 17, kita harus mengembangkan setiap pemberian Tuhan yang ada pada kita. Yang dapat 5 dan 2 sama-sama memperoleh laba 100%, 5 jadi 10, 2 jadi 4. Jadi bukan masalah jumlah 10 dan 4, tetapi dia berkembang 100%. Dengan kata lain, apa yang Tuhan percayakan kepada kita harus kita kelola dan kita kembangkan. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Dan contoh satu orang yang punya 1 talenta dan menguburkannya ini adalah kelompok orang yang diberi talenta namun tidak mengembangkannya, tidak mengelola dan mengembangkannya. Yang peroleh 5 dan 2, mereka memperoleh laba 100% karena mengembangkan pemberian dari tuannya. Apapun yang sebenarnya ada dalam kehidupan kita dan apapun yang Tuhan berikan dan sediakan bagi kita, harus kita kembangkan. Sampai berapa lama kita kembangkan? Kapan berakhirnya? Ketika kita pulang ke rumah Bapa di sorga, disitulah akhirnya. Dan selama kita hidup, kita harus mengembangkan terus dan jangan pernah berhenti. Dalam pelayanan saya tahu saya tidak bisa bernyanyi seperti orang-orang yang punya kemampuan itu. Saya hanya bisa berkhotbah dan saya terus mengembangkan diri saya di situ dan menjadi dorongan untuk saya terus belajar dan belajar. Saya tidak ingin menginvestasikan waktu untuk yang bukan bagian yang Tuhan tidak percayakan kepada saya, yang saya tidak sanggup untuk mengelolanya. Kalau memang itu adalah talenta kita, kemampuan kita, maka kita wajib untuk mengembangkannya. Keempat, prinsip bahwa reward kita bukan urusan kita. Pada ayat yang ke-21 sampai 23,
Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Ini ucapan yang diberikan kepada 5 dan 2 talenta dari orang-orang yang menerimanya. Tidak satu kata pun yang diucapkan Tuhan berbeda. Apa yang Tuhan ucapkan pada yang beroleh 5 dan 2 talenta sebagai laba, di situ dikatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ucapannya sama persis. Lalu apa yang bisa kita dapatkan dari situ? Baik yang dapat 5 dan 2 sama-sama mendapatkan reward pada ayat yang ke-21 sampai yang ke-23. Namun perhatikan bahwa reward kita itu bukan urusan kita. Kepada yang dapat 5 dan 2 diajak untuk bersama-sama turut dalam kebahagiaan Tuhan. Sama saja. Ajakan sama-sama bersama dalam kebahagiaan Tuhan. Seharusnya ini menjadi mindset kita. Mindset kita adalah kerjakan 5 dan 2, 1 talenta yang kita terima dengan penuh giat dan tidak berharap untuk memperoleh sesuatu. Pokoknya saya hanya ketemu Tuhan, saya kerjakan apa yang Dia percayakan kepada saya, itu sudah cukup. Itu saja. Kita tidak perlu berpikir yang konyol-konyol melampaui apa yang tidak dikatakan, melampaui apa yang tidak pernah diucapkan firman Tuhan. Firman Tuhan sudah katakan, masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Itu cukup. Kita tidak perlu mendesain berbagai macam argumentasi. Misalnya mungkin nanti kalau di sorga kita akan punya rumah besar, kita akan naik Lamborghini, pakai mobil mewah dan sebagainya. Jangan pernah bangun ide-ide yang konyol-konyol. Perhatikan apa yang diperoleh oleh 1 talenta yang tidak dikembangkan, yang 1 diberikan kepada yang mengembangkan jadi 10, dan kemudian dia dihukum. Perhatikan ini. Tetapi ternyata dalam versi Lukas punya versi yang lain. Kalau kita baca dalam Lukas 19 ayat 11 sampai yang ke-27, kalau versi Matius itu talenta, kalau versi Lukas itu dia menggunakan mina. Saya akan bacakan Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dan dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan yang berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang 1 itu telah kuhasilkan 10 mina.
Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuhan, mina Tuhan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuhan, inilah mina Tuhan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak pernah Tuhan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uang itu tidak kuberikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuhan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Dalam versi Lukas ini saya ingin tunjukkan sesuatu. Kita mempunyai 4 Injil yang bercerita tentang Yesus. Melalui kisah Rasul sampai dengan Wahyu, dia tidak langsung berkisah tentang kehidupan Yesus, tetapi lebih kepada pengajaran-pengajaran Yesus. Namun keempat Injil ini cukup sering bercerita tentang kejadian yang sama ketika mereka menceritakan suatu peristiwa yang sama dari sudut pandang perspektif yang berbeda. Adalah tepat ketika kita membaca satu kisah dalam Matius, ketika ada paralelnya dalam Lukas, Markus, dan Yohanes, adalah baik untuk kita membaca secara keseluruhan, supaya kita tahu perspektif dari kisah-kisah itu. Sama seperti ketika kita berbicara tentang reportase sebuah kejadian di demo di depan istana misalnya, maka wartawan dari stasiun TV A akan melaporkan dari sudut pandang mereka dengan tujuan dan isi mereka sendiri. Dan wartawan dari stasiun TV B akan melaporkan juga dari sudut pandang mereka, dan juga wartawan dari media-media yang lain juga akan melakukan hal yang sama. Maka yang tepat bagaimana merekonstruksi ceritanya adalah dengan menyaksikan semua liputan mereka. Ketika kisah Yesus diceritakan oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, maka adalah baik untuk membacanya secara keseluruhan supaya kita bisa melihat perspektif yang beragam, supaya kita bisa dapat gambaran yang utuh. Dan di sini perumpamaan tentang talenta mempunyai versi yang lain dalam Injil Lukas, di mana talenta diubah menjadi mina. Apa perbedaan di sini terkait talenta dan mina tersebut? Sebab talenta itu nilainya 60 mina atau sekitar 600 dinar dalam budaya Yunani. 1 dinar itu upah 1 hari. Berarti kalau 6.000 dinar itu sama dengan upah 6.000 hari kerja. Kalau 1 bulan kerja, kita kerja 20 hari kerja karena sudah dipotong libur dan sebagainya, tanggal merah. Maka kita akan memperoleh sekitar upah untuk 300 bulan. Dan kalau 300 bulan kita kalikan 12, itu sekitar 25 atau 26 tahun. Jadi dengan kata lain, yang mau saya sampaikan di sini, ini upah yang sangat luar biasa besar. Itu dalam budaya Yunani.
Dalam budaya Yahudi, talenta itu sama dengan 90 kg emas. Jadi kalau satu talenta 90 kilo emas, saya bandingkan kira-kira kalau sekarang ini harga 1 gram emas itu sekitar 1.013.000. Jadi bayangkan kalau 90 gram emas dikali 1 gram emas, itu saya ambil saja 90.000 kali 1 juta itu sama dengan 90 miliar. Kalau dilihat dari perspektif Matius, maka kira-kira begini, jangan pernah berkecil hati, seberapapun yang kita punya, di mata dunia mungkin itu kecil, tetapi di mata Tuhan, 1 talenta itu nilainya kayak 90 miliar. Di mata Tuhan, 1 pun yang kita punya, di mata Tuhan itu besar nilainya. Sama-sama penting dan sama-sama berarti di mata Tuhan. Itu poin yang mau disampaikan oleh Matius. Dalam versi Lukas ada 10 orang yang masing-masing diberikan 1 mina. Kalau versi Matius 3 orang diberikan 5, 2 dan 1. Yang menarik di sini yang 5 jadi 10 dan yang 1 kemudian jadi 10 dalam versi Lukas. Penekanannya pada angka 10. Dia bukan berbicara tentang 5 jadi 10 atau 1 jadi 10. Tetapi penekanannya pada angka 10 ini berbicara tentang kesempurnaan, keagungan Allah dalam berkarya ketika Dia mempercayakan sesuatu sesuai kesanggupan kita dan mengelola sesuai dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dalam versi Lukas, talenta diganti dengan mina. 1 mina nilainya itu sekitar 100 dinar. Dalam versi Lukas ini yang sering jadi batu sandungan dan kemudian menjadi problem adalah kalau di Matius yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, hanya dapat masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sedangkan Lukas yang 1 menjadi 10 dapat kekuasaan 10 kota. Yang 1 dapat melipat gandakan menjadi 5, kemudian mendapatkan kekuasaan untuk 5 kota. Cukup banyak orang hanya memperhatikan dari Injil Lukas, sehingga hanya memperhatikan Injil Lukas, lalu muncul motif bahwa kita kerjakan supaya kita dapat upah besar di sorga. Ini keliru. Kenapa? Karena teks Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa hamba yang dapat 1 bekerja supaya dapat 10 kota. Disinilah letak kekeliruannya. Kesalahannya ketika kita mendorong ayo kerja buat Tuhan supaya kita dapat upah, supaya dapat 10 kota di sana. Ini keliru. Karena baik Matius maupun Lukas tidak pernah menceritakan bahwa hamba tersebut bekerja dengan giat supaya dapat upah. Tidak pernah dikatakan demikian. Lah hamba, budak tidak punya hak sama sekali, beda dengan zaman saat ini. Makanya keliru ketika gereja kemudian menjanjikan nanti di sorga kita dapat apa-apa supaya kita di sini giat. Itu keliru. Mereka semua disebut duloi atau dalam kata benda itu dulos yang artinya budak. Budak tidak punya hak. Jadi kalau dia bekerja 1 jadi 10 karena memang dia harus mengerjakannya. Karena dia budak dan hamba dari majikannya. Jadi kalau majikannya beri 10 kota sebagai upah, itu adalah anugerah dari sang majikan kepada hambanya. Jadi dengan kata lain, kalau kita melayani Tuhan dengan semua talenta yang kita punya, kita melayani karena kita adalah hamba. Dan kita melayani bukan karena kita ingin mendapatkan sesuatu. Kita melayani karena kita ini hamba dan hamba wajib melayani tuannya.
bukan karena kita ingin mendapatkan sesuatu di sorga. Itu keliru. Jadi walaupun Matius berkata, engkau akan mendapatkan kebahagiaan bersama Tuhanmu, dan Lukas berkata engkau akan mendapatkan 10 kota, ternyata kedua-duanya tetap sama. Baik hamba dalam Matius dan dalam Lukas, dua-duanya bekerja untuk tuannya dan bukan untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi karena kewajiban sebagai hamba yang melayani tuannya. Kita harus melihat semua teksnya dan membangun pemahaman yang alkitabiah. Bukan hanya satu yang cocok dengan saya, yang gak cocok saya abaikan, itu keliru. Kita harus lihat semua perspektifnya dan itu yang harus kita ajarkan dan kita lakukan. Bukan soal apa yang cocok dengan keinginanku. Sehingga Alkitab harus disesuaikan dengan keinginan kita. Itu keliru. Harusnya adalah pemahaman kita sesuaikan dengan pemahaman Alkitab. Pemahaman kita, tindakan dan perbuatan dan iman kita dibangun berdasarkan Alkitab, bukan sebaliknya. Mencari dukungan dari Alkitab untuk keinginan kita. Jangan pernah berkhayal di sorga nanti jadi penguasa 10 kota, 5 kota dan sebagainya. Kalau Tuhan kasih, puji Tuhan. Tetapi jangan pernah mengkhayal terlebih dahulu. Kalau Tuhan kasih, ingat kita ini hamba. Dia majikan. Berarti itu anugerah Allah kepada kita sekalian. Kita tidak boleh hidup benar, melayani Tuhan, melakukan hal-hal yang baik demi upah. Saya ulangi lagi, kita tidak boleh hidup benar, melayani Tuhan, melakukan hal-hal baik demi upah. Kenapa? Karena itu sudah menjadi pamrih. Ketika kita perlu memperhatikan apa yang akan Tuhan berikan kepada kita, maka ketika kita melayani Tuhan, karena seharusnya, selayaknya kita melakukan tanpa pamrih, tanpa harapan apapun untuk memperoleh upah. Ini sikap kita yang benar di dalam Tuhan. Karena Alkitab mengatakan kita sebagai hamba yang tidak berharap upah. Lukas 17 ayat 10, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Allah adalah pencipta dan kita adalah ciptaannya. Sudah selayaknya kita melayani Allah. Itu adalah kewajiban kita. Itu sudah seharusnya menjadi natur kita ketika kita dibaharui menjadi percaya oleh Yesus Kristus. Talenta atau mina tidak hanya dipahami sebagai bakat atau karunia, tetapi talenta yang dimaksud karena dia berbicara tentang kepercayaan Allah. Apa yang Allah percayakan kepada kita, maka talenta tidak boleh dipersempit hanya kepada karunia-karunia rohani saja. Hanya tidak boleh dipersempit kepada bakat dan yang lain sebagainya. Talenta dan mina adalah semua hal yang Allah percayakan dalam kehidupan kita. Termasuk keluarga kita, termasuk studi kita, termasuk pekerjaan, pelayanan, tugas dan berbagai tanggung jawab yang ada dalam kehidupan kita masing-masing yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Taruh dalam pikiran kita, pekerjaan apapun adalah ibadahku, pelayananku kepada Tuhan. Jangan pernah membedakan ada yang kudus, ada yang tidak kudus. Dalam sejarah siapa yang menggagas reformasi Protestan? Martin Luther.
Ketika dia berkata bekerja adalah ibadah, maka itulah yang membuat percepatan pertumbuhan ekonomi di Eropa 500 tahun yang lalu dalam sejarah. Karena kekristenan pada saat itu melihat mereka mengerjakan sesuatu sebagai bentuk ibadah. Tidak hanya menghadiri ibadah di gereja. Dan kemajuan terjadi. Kerja adalah ibadah. Waktu kita jaga toko, jaga restoran, melayani pelanggan, kita juga sedang melayani Tuhan. Kita sedang beribadah. Itu semua adalah ibadah dan pelayanan. Jadi spirit ini yang harus kita bangun. Perhatikan ini. Perumpamaan tentang talenta, Mina mengajarkan arti dan tujuan hidup kita yang tidak hanya mau menerima, namun juga produktif dalam melayani Tuhan. Sebesar apapun engkau dan saya, sehebat apapun kita dalam dunia ini, seluar biasa apapun melegendanya kita di mata orang, seluar biasa apapun kita di mata orang-orang yang kita temui, hidup kita tidak akan pernah bermakna sebelum kita mengaitkan diri kita dengan rencana, kehendak, dan tujuan Tuhan bagi hidup kita di dunia ini. Prinsip kehidupan dalam kerajaan sorga harus selalu terkait dengan rencana, kehendak, dan tujuan Tuhan saja. Tidak ada yang lain. Perhatikan, setiap benda yang diciptakan oleh pembuatnya atau penciptanya pasti punya tujuan, bukan? Sebuah arloji diciptakan untuk menunjukkan waktu bagi manusia. Sebuah rumah diciptakan untuk tempat tinggal manusia. Sebuah AC diciptakan untuk mendinginkan atau memberikan rasa nyaman dengan suhu tertentu bagi kebutuhan manusia. Smartphone diciptakan untuk tujuan komunikasi atau mempercepat komunikasi manusia. Segala sesuatu yang diciptakan oleh pembuatnya pasti ada tujuannya. Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri dan kepada Tuhan, untuk apa engkau dan saya diciptakan? Pasti ada satu alasan, bukan? Tidak mungkin kita ada tanpa maksud Tuhan untuk menciptakan kita. Mungkin ada yang menjawab, wah saya nggak mikir seperti itu Pak. Pokoknya hidup saya jalani, saya bekerja, saya menghasilkan uang untuk keamanan anggota keluarga saya hidup bagi anak-anak saya hidup bagi istri saya hidup bagi suami saya hidup bagi orang tua saya, bagi keluarga saya. Itu cukup Pak. Apakah sesederhana itu? Hanya seperti itukah maksud Tuhan menciptakan kita? Sangat menarik sekali, ada beberapa lagu baik yang sekuler maupun dalam kekristenan khususnya ketika pertemuan antar pasutri-pasutri Kristen. Saya mendapati ada 1-2 lagu yang berkata liriknya seperti, aku diciptakan hanya untukmu. Misalnya saat suami memegang tangan istrinya sambil menatap dan bernyanyi, aku diciptakan hanya untukmu. Lalu sang istri juga yang memegang tangan suaminya lalu membalas lagu dengan ucapan yang sama, aku juga diciptakan hanya untukmu. Nampaknya indah dan romantis seperti lagu sekuler di mana 2 orang berduet, pria dan wanita menyanyikan dengan lirik yang sama, aku diciptakan untukmu, lalu saling berbalas, aku juga diciptakan hanya untukmu. Lirik yang sangat menggelitik karena kebenarannya harus kita kritisi. Sebetulnya, adakah manusia diciptakan untuk manusia lainnya? Betulkah itu? Tidak salah bila kita memelihara suami, memelihara istri, memelihara anak-anak, memelihara orang tua dan keluarga kita, serta memberikan jaminan hidup kepada mereka. Tetapi pertanyaannya,
betulkah kita sebagai suami atau istri atau anak hanya diciptakan untuk keluarga kita, untuk teman hidup kita? Apakah hanya sebatas itu? Apakah hanya itu tujuan hidup kita? Betulkah orang tua boleh berkata, aku diciptakan untuk anak-anakku, membesarkan mereka, itulah tujuan hidupku? Mohon maaf, andai kata pasangan kita meninggal dunia, andai kata anak-anak kita telah pergi dari rumah tangga kita karena mereka telah dewasa dan telah menikah, apakah tujuan kita sudah selesai? Kalau sudah selesai berarti sisa hidup kita tanpa tujuan, bukan? Pertanyaan yang mendasar yang saya tanyakan tadi, benarkah ada manusia diciptakan hanya untuk manusia lainnya? Hanya Alkitab yang bisa menjawab itu. Kolose 1 ayat 16 dikatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, Tuhan, dan untuk Dia, Tuhan. Ternyata hidup kita tidak diciptakan untuk keluarga kita, untuk bisnis kita, untuk memenuhi mimpi-mimpi indah kita atau ambisi kita. Bukan. Ingat kisah Maria, khotbah hari Ibu. Misi Tuhan yang harus dia kerjakan melebihi mimpi dan impiannya. Hidup kita diciptakan oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan saja. Inilah yang harus kita mengerti, inilah yang harus kita pegang seumur hidup kita. Kita harus memegang satu hal, satu prinsip yang tidak boleh hilang. Aku diciptakan oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kita tidaklah tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Inilah pesan yang terkandung dalam perumpamaan talenta dan mina dalam Matius 25 dan Lukas 19. Kehidupan kita tidak tentang kita tetapi tentang Tuhan. Kisah cerita hidup kita adalah bukan tentang kita atau tentang nama baik kita, tetapi tentang nama baik Tuhan. Dan hidup kita hanya untuk tujuan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, hidup kita bukan 90% tentang kita dan 10% tentang Allah. Bukan sama sekali. Hidup kita adalah 100% tentang Tuhan. Kisah tentang Allah yang berkarya dalam hidup kita. Kemuliaan Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Berapa banyak orang yang tidak memahami prinsip dasar ini? Oleh karena itu hidupnya hanya berfokus untuk dirinya. Sama seperti orang yang menerima 1 talenta, sampai mati pun dia tidak pernah menyadari bahwa 100% hidupnya adalah kisah tentang Allah yang berkarya dalam hidupnya. Hidup kita didesain Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Apakah pertanyaannya, Tuhan harus dimuliakan oleh kita, itu berarti dia masih kurang mulia? Atau supaya Tuhan bertambah mulia, oleh karena itu perlu kita muliakan? Tidak. Tuhan sudah mulia dan tidak perlu ditambahkan lagi. Namun ketika kita didesain untuk kemuliaan Tuhan, kenapa? Karena Dia adalah pencipta kita. Sangat wajar jika pencipta menciptakan sesuatu untuk kemuliaannya. Sama halnya dengan manusia menciptakan jam, rumah, AC, smartphone, dan lain-lain untuk kepentingan manusia itu sendiri. Tidak ada AC yang diciptakan untuk kepentingan AC.
Tidak ada gadget yang diciptakan untuk tujuan gadget itu. Tidak ada rumah yang diciptakan untuk rumah, keinginan rumah itu sendiri. Tetapi untuk kepentingan dari si pencipta. Kalau begitu, apa bedanya kita dengan barang-barang tadi? Diciptakan untuk dipakai, kalau rusak diperbaiki, kalau tidak diperbaiki dibuang dan dilupakan. Apakah begitu? Ini bedanya. Ketika Allah meminta kita untuk memuliakan Dia, Dia tidak pernah melupakan kita, tidak pernah membuang kita. Dan luar biasa terjadi adalah ketika hidup kita dipakai untuk kemuliaan Tuhan, disitulah makna hidup yang tertinggi dan kebahagiaan yang sejati kita alami dalam hidup kita. Prinsip misteri ini sangat jarang dipahami oleh anak-anak Tuhan. Justru saat kita mendedikasikan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, disitulah makna hidup tertinggi dan kebahagiaan yang sejati yang akan kita alami. Tidak heran banyak hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang mendedikasikan hidupnya bagi Tuhan. Walaupun sengsara seperti apapun, walaupun mereka mengalami kesulitan seluar biasa apapun, kalau kita lihat rasul-rasul semenderita mereka luar biasa apapun, mereka tetap mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan. Seperti tidak pernah kapok-kapoknya melayani lagi dan lagi. Melayani lagi dan terus tanpa henti sampai menggugah perasaan kita ketika kita membaca kisah-kisah hidup para rasul, teladan-teladan iman yang lain. Apakah itu berarti kita tidak boleh punya rencana sendiri? Boleh. Tuhan memberikan kebebasan untuk merencanakan hidup kita sendiri. Namun bila kita menggunakan kebebasan itu selaras dengan rencana Tuhan, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk tujuan Tuhan, itu akan membuat hidup kita sangat-sangat bermakna. 1 Korintus 10 ayat 31 berkata, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika untuk soal makan dan minum saja, hal-hal terkecil seperti ini harus dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Itu berarti setiap keputusan kita, keluarga kita, usaha dan pekerjaan kita, pelayanan kita, harus menunjukkan tanggung jawab kita untuk tujuan Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pekerjaan kita, keluarga, usaha, studi, pelayanan di gereja, tugas dan tanggung jawab dimanapun, itu semua harus dipahami sebagai talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, yang harus kita kelola dalam sepanjang kehidupan kita, dan kita kembangkan untuk terus bertumbuh. Dan tujuan dari semua itu adalah kerajaan Allah, kerajaan sorga dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang datang bagi kami melalui perumpamaan tentang talenta. Kami diingatkan soal kepercayaan dari-Mu, kami diingatkan soal tanggung jawab, kami diingatkan soal kesanggupan kami dan keseriusan kami. Kami juga diingatkan bahwa kami harus mempunyai motif yang benar dalam Tuhan ketika melakukan sesuatu itu untuk Tuhan, bukan karena pamrih. Tuhan pimpin kami sehingga kami benar-benar menjadi orang percaya yang memberikan hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, tugas-tugas dan tanggung jawab kami yang lainnya untuk tujuan Tuhan, untuk kepentingan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Karena kami ada di dunia ini adalah
diciptakan dari Engkau. Kami menjalani hidup kami dalam dunia ini sesuai dengan tujuan-Mu berdasarkan firman yang kami baca dan kami dengar. Pimpin kami, tolong hidup kami ya Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan akan memperlengkapi engkau melalui Roh Kudus dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Tuhan menuntun, memimpin dan memampukan hidup kita melalui firman-Nya dan Roh Kudus untuk berani hidup dan menjalani hidup kita bagi Kristus, untuk tujuan Kristus, untuk kehendak Kristus yang digerakkan oleh belas kasih dan kemurahan hati, dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya untuk hidup kita, untuk keluarga kita, untuk pekerjaan kita bagi Yesus Kristus. Allah sumber pengharapan dalam Yesus Kristus memenuhi hidup kita dengan penuh sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Dan melalui Roh Kudus hidup kita penuh dengan pengharapan dan ucapan syukur. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa minggu ini kita ada acara Epic Meal. Saya mengajak kita semua, Jemaat ICA, untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis tanggal 26 Mei, baik bersama-sama dengan keluarga, Go Group, Komsel, dan teman-teman kita, di rumah kita atau di tempat yang kita sepakati. Dan untuk informasi selanjutnya bisa ditemukan di sosial media ICA dan di pengumuman di akhir firman ini. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa dan sampai ketemu lagi dalam ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 26 Mei, kami mengajak Anda untuk merayakannya bersama keluarga, Go Group atau kelompok kecil Anda dengan makan dan bersekutu bersama. Dapatkan informasi lebih detail di sosial media ICA Surabaya. ICA Young Adults Conference 2022 akan diadakan pada 11 Juni 2022 berlokasi di ICA East. Echa Sumantri akan menjadi pembicara pada conference pertama ini. Tiket early bird sudah dapat dibeli seharga Rp150.000. Anda dapat memeriksa Instagram @ICA-Young-Adults untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. ICA Youth kembali mengadakan FNL, yaitu ibadah remaja ICA setiap hari Jumat pukul 18.30 di ICA East dan ICA West. Cek Instagram @ICA-Youth-SBY untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.